Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar semuanya, semoga selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Yanti, nomor daftar hadir 29, Jabatan Analis Pengembangan Karir di BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, golongan 3, angkatan 24, kelompok 3. Saya peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang Learning Journal Anti Korupsi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan mengenal apa itu yang namanya korupsi. Korupsi sendiri menurut bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan juga kebusukan. Menurut hukum di Indonesia, korupsi sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian. Bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan ada 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, bentuk kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Ada 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas, yaitu korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya timbal balik. Yang kedua yaitu korupsi ekstroaktif, yaitu korupsi dengan adanya tekanan. Yang ketiga, korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan penawaran barang ataupun jasa yang diharapkan dapat memberi keuntungan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu korupsi nepotistik, yaitu korupsi dengan adanya pemberian perlakuan khusus kepada orang yang memiliki kedekatan hubungan. Yang kelima yaitu korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan karena mempunyai kesempatan mendapatkan keuntungan dan pengetahuan dan pemahaman yang diketahuinya sendiri. Kemudian korupsi suportif, yaitu korupsi yang mengacu untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lalu. Kemudian yang terakhir korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai PNS untuk mencegah korupsi? Yaitu diantaranya dengan menanamkan nilai dasar anti korupsi di dalam diri kita, yaitu nilai dasar kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kesederhanaan, keberanian, keadilan, tanggung jawab, dan juga selalu bekerja keras. Sebagai contoh kasus, di sini saya mengambil contoh kasus korupsi pengadaan bahan kimia tawas di PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyebabkan adanya 4 tersangka, yaitu 2 orang dari PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan 2 orang lagi dari penyedia barang terkait pengadaan tawas tersebut. Terdapat penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian negara ratusan juta lebih.
Baiklah, di sini kita akan membahas tentang penyebab dan dampak korupsi. Penyebabnya sendiri yaitu karena adanya faktor individu dan juga faktor lingkungan. Dari individu sendiri karena adanya sifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, dan juga gaya hidup yang konsumtif. Dari faktor lingkungan sendiri karena biasanya adanya penghargaan dari masyarakat jika memiliki kekayaan yang banyak. Kemudian masih kurang sadarnya juga masyarakat tentang kerugian dari korupsi. Masih banyak karena juga aspek ekonomi karena pendapatan tidak mencukupi, kultur organisasi yang masih belum benar, dan lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan baik dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat. Dampaknya sendiri yaitu menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu sosial budaya, ekonomi, serta psikologi. Implementasi anti korupsi sebagai pelayan publik yaitu secara umum dengan menanamkan nilai anti korupsi di dalam diri dengan pendekatan spiritual kepada Tuhan. Kemudian membangun sistem integritas dan juga mengamalkan nilai-nilai dasar ANEKA. Secara khususnya yaitu implementasi di BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu dengan tidak menerima gratifikasi, menempel pemberitahuan di pintu loket pelayanan satu pintu bahwa pelayanan di BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dipungut biaya sepeser pun. Selalu melayani dengan cinta, yaitu cakap, inovatif, nyaman, tanggap, dan akurat tanpa menginginkan imbalan. Datang dan pulang ke kantor tepat waktu, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, misalkan tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi maupun tidak menggunakan laptop kantor. Kemudian selalu menanamkan prinsip hidup sederhana dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, tidak membeda-bedakan pelayanan publik, baik kepada kerabat sendiri maupun kepada orang lain. Kita sebagai PNS adalah pelayan masyarakat, bukan menjadi tikus masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.